Malam teman-teman, hari ini temenin aku cerita lagi yuk. Kalau aku tadi dapet cerita dari tetangga di komplek, bukan komplek ya, tapi di gang sebelah di belakang rumah saya. Gang yang ada di belakang rumah saya ternyata beberapa minggu yang lalu, bukan beberapa minggu, kayaknya sekitar 1 mingguan lebih yang lalu tuh rumah dia masuk pencuri teman-teman. Nah, habis katanya barang dia sampai ke catokan rambut, televisi, terus segala kompor, segala tabung gas, katanya habis semuanya diambil sama pencuri. Dan kabar terbarunya, pencurinya itu katanya sampai kolor, sampai celana dalam pun habis katanya dibabat sama pencuri loh. Gila, luar biasa ya pencuri sekarang itu. Pokoknya semuanya diambil dan bahkan pers anaknya yang masih baru itu dikencingin sama pencurinya, coba. Luar biasa banget nggak? Itu pencuri itu sampai pampers aja dikencingin. Terus katanya pencuri itu kayak orang yang nggak normal. Curi itu ngelakuin hal mesum di dalam rumahnya itu. Sampai hand body Nivea masih baru beli, kan rumahnya jarang ditempati. Dia hanya sekali-sekali aja datang ke sini kan, ke rumahnya ini. Dia bilang itu hand body masih baru itu, koknya penuh di kamarnya itu, muncrat-muncrat teman-teman. Katanya dia curiga hand body-nya itu dipakai untuk apa, fantasi si pencuri itu loh teman-teman. Saya nggak habis pikir. Terus dia kan lapor polisi kan, di rumahnya itu masuk maling. Dengar ceritanya kayak gitu, polisi bilang kayaknya ini memang orang yang ini kurang gimana ya, udah terganggu psikisnya. Jadi punya kelainan seksual juga, punya fantasi ya kayak gitu ya, aneh gitu loh teman-teman, untuk ngelakuin hal kayak gitu. Dan curiga polisinya itu dia itu pengguna obat-obatan terlarang curiganya. Dan yang polisi takutkan itu tuh anak di bawah umur, sedangkan anak di bawah umur sekarang ya teman-teman itu nggak bisa dianggap sepele loh. Umurnya memang boleh nih, boleh kecil, umurnya belum nyampe 17. Anak yang umurnya belum sampai 17 itu mereka itu nekatnya dan kurang ajarnya itu nggak ngalah-ngalahin orang yang umur 30-40 tahun gitu loh teman-teman. Buktinya aja berani masuk ke rumah orang, ngambil barang orang, pokoknya habis dia bilang. Itulah sampai katanya bantal gulingnya itu dipakai sama pencurinya itu, dipakein baju, dipakein celana, bantal gulingnya itu. Nggak tahu, kayaknya dia tuh berfantasi atau gimana sama bantal itu. Terus sama orang yang punya rumah, dia lihat rumahnya udah kayak gitu, dalam kamarnya bantalnya dipakai kayak gitu, dia bilang langsung dia bakar. Dia bilang kok miris banget ya kayaknya, terutama di Nangapinos ini. Saya nggak tahu daerah lain ya. Beberapa hari ini saya itu mendengar keluhan orang itu masalah pencuri di sini itu udah meresahkan loh. Gimana ya? Apakah teman-teman punya masukan atau apa gitu supaya masalah pencuri kayak gini itu bisa diselesaikan? Itu sebenarnya gara-gara apa coba? Kata polisi itu bilang ke pemilik rumah, itu katanya bisa jadi dia pemakai obat terlarang, terus juga terlibat judol, terlibat pinjol. Jadi apapun udah nekat gitu, semua barang bisa diembat. Kan kalau pencuri zaman dulu kan, masuk rumah orang itu ya dia sekedar masuk aja gitu, ngambil barang berharga. Ya wajar lah kayak TV, pokoknya barang berharga yang lain lah kan. Kalau pencuri sekarang itu semuanya dibabat habis sampai ke karpet. Karpet yang besar banget tuh, yang gulungan besar itu, karpet apa tuh namanya itu, yang harganya itu hampir jutaan itu juga diangkut sama pencurinya. Coba segala, pokoknya segala perkakas rumah tangga tuh diangkut juga sama pencurinya. Kayak gimana ya, pokoknya kayak orang pindahan gitu loh pencurinya itu sekarang modusnya itu. Jadi dilihat orang itu kayak normal-normal aja, oh orang itu pindahan gitu loh. Nggak habis pikir deh saya, adakah di sini teman-teman yang punya solusi untuk masalah pencurian ini? Dan yang ditakutkan polisi itu pencuri ini di bawah umur. Kalau anak di bawah umur itu nggak bisa diproses orang normal, atau malahan orang nggak normal kayak gini ngelindungi pihak yang benar atau pihak yang bersalah sebenarnya. Harusnya kan undang-undang itu melindungi kita yang ada di pihak
paling mentok ditahan di kantor polisi itu cuma 1 kali 24 jam dan nggak bisa ngapa-ngapain dia juga, nggak bisa mukul dia, pokoknya nggak bisa karena terkena Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya jadi bingung sekarang, undang-undang itu ngelindungi orang yang normal gitu loh, yang benar. Tapi kenyataan yang sekarang adalah Undang-Undang Perlindungan apa? Pokoknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Itu kayaknya sekarang itu kok dijadikan orang jahat, dijadikan oleh para pembuat kejahatan itu untuk melindungi mereka. Orang yang di posisi benar yang menjadi korban, itu malahan menjadi korban dari undang-undang ini juga. Kan kayak nggak adil gitu kan. Kok kayaknya cuma melindungi mereka, nggak melindungi kita gitu. Kita juga bisa dong sembarang ngambil barang orang, sembarang mengklaim hak orang lain menjadi hak kita gitu kan. Jadi gimana letak keadilannya itu sekarang coba. Saya benar-benar bingung rasanya itu, gemes gitu loh sama ketidakadilan ini gitu. Coba pakai hukum Arab aja deh. Kayak kalau mencuri itu tangannya dipotong. Kan dari kecil juga waktu kami masih kecil itu orang tua itu ngajarin jangan ngambil barang orang ya, jangan sembarangan ngambil barang orang, jangan sembarangan nyuri barang orang. Di tangan kamu itu bisa dipotong sama orang gitu. Nah, kalau dulu kita nyuri ya, misalnya orang itu nakut-nakutin kita, bilang, kamu ambil barang saya, awas ya, nanti saya potong tangan kamu gitu kan. Nggak berani loh. Tapi kalau sekarang kita bilang kayak gitu ke orang, misalnya yang anak-anak kah atau orang dewasa kah yang kita bilang kayak gitu, kita ancam kayak gitu kan, malahan kita diketawain kalau seandainya kita ngomong kayak gitu. Malahan kita ditantangin, ayo potonglah gitu. Coba kan, rasanya kok jadi memprihatinkan banget gitu tindak kejahatan di daerah saya ini gitu kan, di daerah tempat tinggal saya. Pokoknya saya akhir-akhir ini saya tuh dengar pencuri gitu loh. Jadi saya pun rasanya itu mendengar kata pencuri itu rasanya itu udah takut duluan gitu. Kayak traumas, terus memang nggak pernah ngalamin dan jangan sampai ngalamin gitu kan. Punya ini loh, saya mendengar kata-kata kayak gitu tuh, kata pencuri itu rumah dimasukin maling tuh, pencuri maling itu kok kayaknya tuh saya takut banget gitu, kayak udah gimana ya, kayak menjadi fobia gitu, jadi takut gitu loh, kayak cemas gitu kalau dengar kata maling, kata pencuri itu. Apalagi yang katanya bobol rumah lah, inilah, itulah, ngambil segala barang semuanya diangkut lah. Gimana ya, jadi was-was gitu, nggak berani kita tuh ninggalin rumah gitu loh. Sedangkan cuci piring ke belakang aja, ninggalin warung saya di depan aja, rasanya was-was, takut gitu. Misalnya hilang tabung gas atau galon ya, tetap aja ngerasa rugi gitu kan. Soalnya kan kita kan nggak gampang gitu kan dapetin uang itu sekarang itu susah, nabung itu perlu effort. Coba deh teman-teman kasih solusinya. Apakah layak untuk diterapkan hukum Arab di negara kita ini? Ataukah nggak usah pakai hukum negara lagi, kayak hukum kampung aja. Soalnya di kampung asal saya di Kapuas Hulu di Jongkong itu pernah warganya nangkep pencuri, dan pencuri itu diarak sama mereka dan pakai hukum kampung. Dia itu harus bayar adat. Nah, kalau nggak bayar adat, dia itu dapat sanksi moral, sanksi sosial. Pokoknya pakai hukum kampung itu kayaknya lebih mantep deh, nggak usah pakai hukum negara lagi. Kayaknya hukum negara ini nggak bisa susah, kita serba salah, kita malahan kita yang repot, kita yang digantung sana sini, kita yang malahan kita korban, makin disalahkan, makin dipojokkan. Susah lah pokoknya, nggak usah pakai hukum negara lagi, lebih adil kayaknya pakai hukum kampung aja. Bener nggak teman-teman?